Untuk pengalaman hidup yang terperih sih, sebenarnya dari kecil juga aku udah perih ya hidupnya. Perih banget. Sih, gimana hubungan kamu sama ya ibu gitu? Alhamdulillah baik. Terus ya akunya juga untuk sekarang mah memperbaiki diri juga gitu, perbaiki hubungan aku sama orang tua, terutama sama ibu kayak gitu. Yang sebelum-sebelumnya kayak misalnya keluar rumah nggak pamit atau nggak salam gitu ya, emang itu tuh hal ya mungkin untuk di zaman sekarang kayak hal yang sepele gitu, jadi berangkat asal pergi-pergi aja gitu. Sekarang lebih kayak introspeksi diri, oh kayak pamitan salam gitu, izin mau pergi kemana atau sama siapa kayak gitu. Itu penting sih, jadi emang diperbaikin sih soal itunya kayak gitu. Malam kita tuh ada gangguan ya dari ini nih si bocil ini. Oke. Alhamdulillah ya Nis, berarti Masya Allah gitu. Kalau misalnya emang hubungannya kayak gitu, berarti kan ya sosok kita mah emang harus ahsan gitu ke orang tua teh, harus kalau ya mengikuti aja selama itu baik dan selama itu masih di koridor Islam, koridor Allah, ya kita ikuti aja. Tapi selama emang itu di luar itu, kita baru boleh melawan gitu. Melawan di sini juga kan nggak harus ngeberontak atau gimana ya, tetap apalagi sebagai ibu kan surga ada di telapak kaki mereka, kita harus tetap ya menghormati gitu, harus bakti gitu Ya. terus menurut itu aja sih kalau dari aku mah. Kalau untuk ya action kamu udah bagus, udah ya insya Allah alhamdulillah gitu ya, intinya mah ya yang kuat ya. Siap, Thank you. semangat semangat semangat. Thank you so much. Sekarang gantian nih, giliran aku yang nanya ke Salma. Masih seputar pengalaman ya. Oke. Aku juga mau nanya ke Salma, pengalaman hidup Salma apa sih yang terperih gitu. Panjang sih, aku bisa sampai subuh kayaknya. Panjang banget tuh kayaknya. Masya Allah. Ya kalau aku sih ya, aku ngerasain sampai sejauh ini ya, sampai di titik ini sekarang, dari mulai aku kehilangan mama sih sebenarnya. Karena sebenarnya bukan karena kehilangan mamanya ya, karena kalau kehilangan kan mau nggak mau kita harus ikhlas ya, apalagi kan ini maut yang memisahkan gitu, udah emang takdir dari Allahnya gitu ya. Tapi lebih ke dobrakan keluarga gitu loh. Jadi kayak aku tuh kadang ya masih ngerasa kayak kalau mama ada gitu, karena berandai-andai. Iya, karena orang-orang tuh selalu bawa-bawa nama mama di saat mama tuh gak ada, paham gak sih? Oh ya. Jadi kayak aku tuh, itu terperih banget sih pas mama gak ada. Terus kayak mereka tuh nyesel dan lain-lain. Terus selama mama hidup, kalian kemana aja gitu? Kok malah yang aku lihat tuh kan kayak yang jahatin mungkin ya. Karena aku benar-benar pernah ngeliat banget jelas mama aku berdoa gitu, nangis pas lagi ya sholat. Di situ kan makanya aku membiasakan juga, oh mama kayak gini, berarti ya aku juga tumpahinnya lewat sholat gitu. Sama, dan itu tuh berbarengan sama aku tuh naik ya aku kuliah gitu. Mau daftar kuliah atau gimana? Pas-pas mau daftar kuliah. Jadi sebelum mama aku meninggal, mama aku tuh pernah ngomong gini, dulu aku nangis sih kalau misalnya ini ya pas mama ngomong kayak gitu. Ya kalau aku nyatain ke orang. Yeah. Tapi kalau sekarang udah ya mencoba berdamai lah ya, Bismillah gitu. Nah jadi mama tuh ngomong, ya mama pengen lihat adik jadi guru katanya gitu. Itu pesan Karena emang aku tuh nggak pernah ganti cita-cita, serius. Ini fun fact banget, aku nggak pernah ganti cita-cita. Dari TK tuh aku cita-cita aku jadi guru, walaupun aku tuh nggak tahu alhamdulillah endingnya gimana gitu. Walaupun aku tuh nggak tahu aku tuh jadi guru apa nantinya. Cuma yang penting aku tuh jadi guru. Dan kenapa aku pengen jadi guru, karena aku tuh ngelihat guru aku kayak seru ya, kayak ngajar gitu. Oh, motivasinya dari guru sendiri. Dari guru sendiri. Waktu TK. Oh, emang gitu. Aneh Ngeliat gitu. Aneh banget. Oh, ini jadi guru ngajarin aku kayak iya, gitu. seru gitu, kayak seru banget gitu. Jadi guru tuh seru gitu kan. Ya karena guru akunya seru mungkin ya. Jadi kayak aku tuh pemikiran pertamanya kayak gitu. Iya, jadi udah guru gitu kan.
Dan emang nggak pernah ganti cita-cita sampai akhirnya pas SD mama tuh udah kayak, oh adek kalau misalnya mau jadi guru ya adek harus SMA, terus dari SMA adek harus kuliah lagi, IKIP. Dulu tuh mama aku selalu ngomongnya IKIP karena mungkin zaman mama aku emang nyebutnya IKIP kan, belum UPI. Oh iya. Itu kan sebutan zaman dulu ya IKIP Iya. tuh. Nah Di terus IKIP gitu. di IKIP nanti jurusan ya nanti ke pendidikan katanya gitu kan. Ya. Ya karena masih SD ya belum sejauh itu juga, belum paham ngerti jelas perkuliahan dan lain-lain. Jadi oh ya udah iya, yang penting udah SD terus SMP terus aku tuh ngambilnya SMA gitu, bukan SMK. Nah, sampai akhirnya aku SMA terus ya pas setahun setelah mama meninggal kan aku langsung kuliah ya. Dan itu masih terngiang-ngiang banget kayak iya aku harus jadi guru, aku harus jadi guru gitu. Sampai di titik yang emang waktu di BK aku tuh malah disaraninnya ya kalau nggak psikolog ya BK gitu, kalau mau jadi guru ya BK. Itu hasil psikotes apa gimana? Hasil obrolan sama guru BK. Jadi Oh, sama guru BK aku tuh diarahin karena aku juga mikir panjang sih, aku tuh suka agama. bapakku dong. Suka Panjang. aku tuh suka pelajaran agama, terus aku mikir kalau misalnya aku jadi guru agama doang Ya. kan belum tentu jadi ustadz juga, dan bukan cita-cita aku juga sih sebenarnya jadi ustadz ustazah. Kayak aku tuh mikir ya aku melenceng dong gitu loh, astagfirullahaladzim ya, padahal ujung-ujungnya mah ya pengen gitu. Ya cuma maksudnya kan dulu mah enggak ya, karena ya belum sadar aja sih. Terus dari situ ya intinya mah kayak terus guru agama kan nggak bisa les-les. Ya, kalau pelajaran IPA kayak gitu kan bisa ya kita tuh buka les, Bisa. lumayan lah penghasilan tambahan gitu karena kan di UN-in dan lain-lain. Kalau PAI kan enggak ya, lebih ke ya udah kita sharing ilmu. Terus aku tuh mikir tuh monoton banget gitu nantinya, terus jangka panjang hasil akunya apa gitu Ya. Walaupun emang guru juga panjang sih, Iya benar. jangka panjang gitu, apalagi amalnya ya, Ya. amal jariahnya masya Allah gitu. Cuma aku kayak ya apa ya yang buat aku tabungan nanti lah intinya gitu. Iya. Terus akunya juga hobi di dalam itu dan emang aku cinta juga gitu. Oh iya. Sampai akhirnya ya guru aku tuh nilai oh sama tuh seneng ya dengar cerita orang gini-gini, bisa menanggapi dan nanya juga testimoni ke beberapa teman-teman aku yang sering cerita ke aku gitu. Jadi kayak udah sama ke psikolog aja atau BK katanya gitu kan. Oh aku juga oh iya juga ya, seneng gitu, aku happy banget dan emang semangat lah saat itu teh. Sampai akhirnya aku tuh ikut SN yang jalur rapot kan. Oh iya. Yang jalur rapot itu, tapi ternyata kan nah zaman aku tuh waktu itu si saintek tuh harus yang jurusan IPA dan soshum harus jurusan IPS. Jadi udah berlaku jurusannya ya di berpengaruh ya. Kalau SN makanya ya baru tahun aku kan itu tuh. Dan aku teh waktu itu Tahun berapa tuh? Di-share. 2019. 2019 guys. Itu tahu kan. Nah terus di inilah kan di input lah gitu aku teh. Pokoknya mah aku tuh nggak research dulu karena emang waktunya mepet. Pertama waktu pas ngedaftarin SNT, terus yang kedua ya si BK-nya juga emang kayaknya nggak research juga gitu guru BK akunya. Daftarnya online berarti? Online udah, emang udah berlaku online. Harus datang ke kampusnya nggak? Oh enggak usah. Emang udah ada berkasnya juga kan disiapin. Kalau yang masuk jalur tuh emang udah ada disiapin karena nilai-nilainya juga udah mencukupi. Jadi udah siap lah gitu dari berkas dan lain-lainnya. Tinggal ya akunya masuk-masukin doang kan. Sampai akhirnya udahlah. Ternyata kan pilihan pertamaku di UPI karena emang aku tuh terngiang-ngiang kata mama lah pokoknya. Ya, pokoknya aku tuh berjalan dan bertahan saat itu karena emang aku pengen ngewujudin apa yang pengen mama gitu ya kan. Pokoknya semangat aku itu saat itu. Terus sampai akhirnya aku lolos lah, gagal di SN. Karena pas di research, ya pas udah sebenarnya bukan sebelum gagalnya. Pas udah daftar, udah fix gak bisa diedit lagi, guru aku baru ngomong, nah, kalau misalnya di UPI itu ternyata soshum. Baru dikasih taunya gitu. Kalau kamu daftar di Unpad kayaknya bakalan keterima deh. Kata aku teh, telat ya. Ya. Ya udahlah, aku tuh udah kayak udah pasrah banget, udahlah. Mungkin bukan rezeki aku lewat SN. Ya. Akhirnya opsi lainnya gagal, setelah gagal aku cobalah kan terus kan banyak banget ya kelas 12 tuh kayak beasiswa yang ke sekolah. Oh iya.
nawarin gitu lah ya si Heeh. opsi. Sampai akhirnya ada yang beasiswa ke Korea, ke Turki, terus ke Cina, banyak deh Ke pokoknya. Jepang kemana gitu lah ya. Banyak banget. Sampai akhirnya aku juga pengen yang ke Korea kan. Terus ada syarat persyaratannya juga. Ya contohnya gigi rapi. Pas aku cek ternyata gigi aku nggak rapi. Berarti harus dibehel dulu katanya minimal 6 bulan. Terus pas aku tanyain bisa nggak kalau misalnya ya 6 bulan dulu rapihin gigi baru berangkat gitu. Ya. Ya katanya bisa kan. Ya udah berarti ya udah aku teh langkah pertama waktu itu oke dibehel. Dan aku pun udah persetujuan papa sama kakak aku kan si Ateh gitu. Ya. Ateh, aku nyebutnya Ateh. Ya udah diobrolin akhirnya oke setuju. Sampai akhirnya ya keluarga besar lah yang mematahkan sebenarnya. Ya bukan, aku bukan menyudutkan, cuma Pasti ada pro kontra aja gitu ya ya, dari pihak keluarga ya gitu. pokoknya adalah keluarga besar yang emang nggak setuju gitu saat aku keluar negeri. Terus ya Alasan yang gimana, gak setuju tuh kenapa? Mereka gitu keluarga. karena ngeliat papa sih kayaknya ya. Dari Karena papanya. ngeliat ya papa aku aja. Walaupun saat itu papa aku masih kerja sebenarnya. Masih Oh, kan papa aku tuh kerja proyek itu. Jadi jarang di rumah. Sekalinya pulang kan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali bahkan gitu. Atau dulu mah pernah setahun sekali gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Proyek lah gimana gitu. Sayang. Terus kan emang ada tabungan juga dari ya kan mama tuh waktu itu ikut asuransi terus ya, dapet kan si biayanya, terus kayak aku tuh mau golangin itu buat kuliah. ya. Sampai akhirnya waktu pas aku ngasih tahu terus keluarga juga setuju, oke. Di situ aku fine fine aja tuh kalau emang ke luar negeri udahlah, ya udah gitu aku Ya. ikhlasin. Oke, ai ke luar negeri mah apalagi kan aku lemah banget ya kalau udah bawa orang tua. Sampai pas aku coba mau aku jadi guru nih, oke aku jadi BK gitu psikolog, aku mau daftar ke UPI lewat SBMPTN yang jalur tes itu loh, UTBK lah waktu aku mah zamannya udah UTBK. Ya. Keluarga juga setuju. Pertama di UPI mahal, terus aku ngambil psikolog yang si harga kuliah ininya mahal katanya kayak gitu kan. Oh, Terus ya kan papa aku juga belum tentu kerja selama aku beres kuliah, sampai beres kuliah dan lain-lain. Bagus sih mikirnya jangka panjang, cuma kan ya. saat itu aku gimana ya, aku mepet. Terus aku sampai mikir ya udah aku mending gak usah kuliah gitu. Ya. Faktornya itulah ya dari pihak Sampai keluarga. akhirnya ya keluarga aku ngasih choice lah ya, ngasih pilihan. Ya. Kayak ya udah adek emang potensinya kemana lagi selain ke guru gitu kan, ke yang sosial-sosial gitu. Ya. Ya aku mah bilang gue kayak ya jalan-jalan atau apa gitu ya, aku tuh udah riset juga, terus kayak ya udah pariwisata atau perhotelan. Ya Aku teh bilangnya. emang ada sekolahnya, aku teh gitu ya. Aku pertama bener-bener mikir kayak emang ada sekolahnya, tapi di situ bener-bener aku ya ngerasa aku hancur banget aja sih. Karena di situ ya papa ate juga udah nggak ngedukung aku lagi gitu untuk maju ke UPI. Walaupun sebenarnya aku tuh di jalur belakang udah nyari beasiswa di UPI. Ya. Bahkan kalau misalnya ngekos atau gimana gimana pun, ya aku sampai kepikiran untuk kerja gitu di sana. Oh ya. Sambil Jadinya lah ya. sambil jadi kayak aku pasti nggak akan ngeribetin orang tua aku gitu. Walaupun Udah kayak bertekad punya niatan kayak gitu. udah emang udah punya niatan dan aku udah punya pilihan lah. Udah Oh ya. punya jalan sendiri gitu. Ya. Pokoknya udah langsung tok 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 gitu. Udah dibikin listnya tuh ya. Udah wah udahlah udah matang pisan gitu. Ya. Tapi kan ya kebayang lah ya, pertama ini terngiang-ngiang omongan mama gitu, bayang-bayang, terus ya dijatuhkan gitu. Itu sih lebih Ya. ke ya kerasa aja sih, itu menurut aku mah terperinya itu ya, puncak-puncaknya di situ lumayan. Terus tentang udah tuh poin pertamanya Mama. Ada lagi nggak kira-kira pengalaman hidup yang terperih? Ya itu sih kuliah kan, Oh, ya. milih kuliah. Terus pas di kuliahan juga aku sampai kepikiran mau ya udah aku di DO aja. Ya serius, saking aku kayak nggak ini banget sama kuliahan aku gitu. Tapi aku alhamdulillahnya ya langsung tersadarkan aja sih bahwa ini kan bukan pakai uang aku, uang keringat papa aku, dan papa aku kerjanya nggak enak-enakan gitu. Terus hal apa sih yang bikin Teh Salma gitu bertahan? Kan pasti terpukul banget kan ya atas kepergian mama gitu. Terus tadi soal kuliah gitu kan banyak pro kontranya dari eh,
papa dan keluarga terdekat dulu, bahkan keluarga besar gitu kan, ikut gimana lah gitu kan, pro kontra ngasih tahu gini bla bla dan sebagainya. Itu gimana tuh solusinya? Aku Penanganannya? bertahan. Kalau saat itu karena aku belum sadar ya. Jadi yang buat aku bertahan ya secara realita aja sih. Terus emang alhamdulillahnya kan Allah tuh baik banget sih ya. Ya. Aku ngerasa saat itu aku sedang di lingkupan dosa juga sebenarnya. Bisa jadi karena kan lagi di zona ya lagi itulah. Lagi punya hubungan sama seseorang ya. Ya. Si gue teh. Jadi aku ngerasanya ya Allah lagi gak ridho, terus Allah lagi ngapus dosa aku saat itu dengan dikasih ujian yang menimpa segitu besarnya. Sampai hanya ya aku ngerasa ya aku tobat aja gak sih kayak gitu. Oh Ya ya. penguat aku mah sebenarnya ya orang tua juga sih sebenarnya, orang tua lagi ya kalau secara sosial mah. Cuma kalau secara ruh aku mah ya Allah gitu. Penguat aku sampai aku bertahan sekarang teh ya Allah tahu aku teh pendosa gitu, tapi Allah teh masih ngeraih aku untuk tobat, kayak untuk sadar, oh tenang aku di sini gitu loh. Rangkul gitu lah ya. Iya Allah tuh kayak nyadarin kalau tenang, Ngejahit lah. jangan sedih, jangan jangan ngerasa sendiri, jangan pusing, jangan ini, semua akan beres, semua akan indah pada waktunya gitu loh. Kayak Amin. Allah tuh kayak nyadarin janji Allah pasti pasti nggak akan pernah nggak sampai ke aku gitu. Ya di situ aku mulai memperbaiki diri sih ya, banyak-banyak muhasabah diri, memperbaiki diri, tentunya cari keilmuan di balik emang ya orang-orang tuh kadang berkaca ke diri aku kan ya. Dah. Kayak menilai aku tuh gini gini gitu. Ya alhamdulillahnya kan berarti Allah nutup aib aku gitu ya, nutup segala kesedihan yang aku terima saat itu gitu. Ya. Dan ya sampai sampai aku mati lah kalau bisa mah gitu. Nutup aib sama nutup segala kesedihan yang aku rasain gitu. Jangan sampai ya orang-orang tahu, makanya ya penguat aku Allah sih sebenarnya. Masya Allah.